Undefeated podcast equipping all generations to become Christ ambassadors. My name is Ingrid, I will be the host for today dan aku bakal ditemenin sama teman aku, Tania. Hi everyone. Dan kita juga punya special guest hari ini, yaitu Ci Jessica Lesmana. Halo. Kita mungkin quick introduction lagi. Ci Jessica, do you wanna say which school you are from? Ya, halo, namaku Jessica, dipanggilnya Ica. Aku dari Cool Ecclesia. Oke. Nah, kalau kalian itu seperti aku yang in Christian life-nya tuh pasti pernah ngerasa struggle dalam disiplin. Terus sering banget nih kalau ikut komsel atau gereja tuh di-encourage sama mentor kita atau sama ketua komsel kita tuh kayak ayo spiritual discipline yuk gitu-gitu. Aku mau dengerin topik hari ini sih karena jujur aku sendiri struggle dan makanya kita ngundang Ci Ica, seorang ketua komsel juga untuk jelasin ke kita lebih lagi tentang apa sih sebenarnya spiritual discipline dan bagaimana kita bisa achieve spiritual discipline itu. Okay, without further ado kita langsung dive in. Tapi let's start with the basics. What does spiritual discipline mean to you, Ci? And kayak, or you could describe dulu spiritual discipline itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi spiritual discipline itu kayak aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang kita lakukan yang kita bisa temukan di Alkitab, yang kita lakukan itu untuk membentuk sebuah kebiasaan atau sebuah habit gitu ya, untuk mempromote spiritual things. Jadi hal-hal rohani gitu. Contohnya apa gitu? Contohnya untuk mempromote iman kita, untuk mempromote kayak kasih gitu yang memancarkan tujuan kita sebagai orang Kristen, yaitu memuliakan Tuhan. Dan itu salah satu tujuan kita juga itu seperti di Roma 8 ayat 29 itu kan kita akan diubahkan menjadi seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus gitu. Okay, now let's move on to the next question nih, Ci. Mungkin kali ini Cici juga bisa include your personal experience if you are comfortable to share it with us. Sebenarnya apa sih, Ci? Kenapa kita perlu menjalankan spiritual disciplines in our lives? What's the importance of it? Could you share one of the your personal experience? How do you use spiritual discipline and how is it benefit to your life? Ya, jadi spiritual discipline itu kenapa sih kok kita perlu gitu ya? Kan itu kayak mendisiplinkan diri kita gitu. Karena sebagai orang Kristen itu kita kan diubahkan gitu kan. Hati kita menjadi hati yang baru gitu. Hal-hal yang dulunya kita nggak suka, kita berubah gitu menjadi hati yang baru. Jadi maksudku kenapa itu penting? Karena dengan hati yang baru berarti kita mempunyai nature yang baru gitu. Tapi nature yang baru ini tuh ditaruh di tubuh yang masih fana gitu. Misalnya hidup kita nggak bisa suka sama hal-hal yang baru ini yang kita miliki as a Christian gitu. Bener banget. That's what I struggle with. I feel like kayak aku tahu aku harus misalnya rajin baca firman, harus rajin berdoa, harus rajin berkomunitas, tapi at times my flesh just don't wanna do that gitu sih. Is that what you mean? Ya, jadi kayak apa ya? Kayak hal-hal yang sebenarnya contohnya ini perintah dari Alkitab kan kasihlah musuhmu gitu ya. Ya buat kita untuk mengasihi musuh itu kan gimana ya? It's something yang kontradik dengan kehidupan kita di dunia ini gitu. Di dunia ini, iya kalau orang menyakiti kita ya of course dari kita membalas gitu kan. Tapi kan di Alkitab diajarinya berbeda gitu, dan bagaimana kita bisa menghidupi gitu firman yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita gitu. So it's very challenging buat kita bisa menerapkan spiritual discipline, tapi kita sebenarnya bisa, tapi hanya diperlukan untuk kita practice it day by day, supaya spiritual discipline itu bisa tertanam dan juga kita jadi terbiasa. Bisa karena terbiasa. Benar. Iya. So, Cik, aku pengen nanya, terutama untuk di tahun sekarang 2020 kita mengalami lockdown hampir 1 tahun. Do you see any changes in your spiritual habits before and after lockdown? Kalau misal masalah habitnya sih kayaknya nggak terlalu banyak berubah. Cuma hal-hal yang aku baca itu yang berubah. Misalnya
kalau pagi kan selalu devotion, aku selalu punya devotion pagi, dan kalau malam itu aku biasanya baca buku atau baca artikel atau dengerin podcast gitu. Jadi aku ada schedule begitu. Cuma selama lockdown ini, jadi awal-awal tahun itu di Eklesia ada member yang mulai kasih idea gitu, Ci, gimana kalau kita punya Bible study gitu atau Bible discussion gitu. Jadi kita ya nggak apa-apa gitu, I would love to gitu. Jadi semenjak itu every night itu most of the time aku preparing for that gitu. Jadi aku baca juga gitu. Kayak minggu lalu kita bahas 2 Samuel 1-3, jadi 3 chapter. Jadi at nights itu aku most of the nights aku bakal prepare itu, karena on some of the nights aku harus prepare buat sharing aku harus prepare buat kalau aku ada jadwal ngajar gitu kan. Tapi in between kalau ada spare then I'm gonna baca buku dan artikel. So during lockdown most of the time aku nggak baca buku tambahan. aku lebih kayak more on the Bibles karena ada new schedule ini sama anak-anak. So this relates to my next question, Ci. Kan Cici juga sudah kayak bekerja dan juga pasti kalau kita bekerja kadang kalau udah pulang rumah tuh capek banget. Dan juga Cici harus prepare juga untuk sharing di FA mungkin setiap minggu. Terus ditambah lagi ada Bible study bersama anak-anak coolnya Cici setiap minggu juga. So how do you keep doing your spiritual discipline? Dan juga kadang kan ada ya, Ci, kayak kita tuh weakness-nya kalau udah pulang rumah capek, kayak nggak bisa lagi gitu. Tapi Cici masih bisa gitu membagi waktu. Could you share with us some tips on that? Jadi kalau masalah itu kan lebih ke arah manage time ya Tania ya. Jadi aku commit myself gitu, have a schedule yang tadi aku udah mention. Nanti aku pagi aku devotion itu pagi, jadi sebelum kerja aku kerja jam 7, harus berangkat dari rumah itu paling telat. Jadi aku bangun paling nggak jam 5 sampai jam 6. Wah, pagi ya, Ci ya, pagi banget. Well, mau nggak mau karena kerjanya pagi kan. Terus abis spend time in the morning, pulang kerja, tiap hari beda sih schedule-nya gitu. Tapi kayak misalnya Senin sama Kamis tuh lebih kosong, sisanya kan ada Cool, ada Menara Doa, ada Kudo gitu. Jadi gimana aku ngalahin rasa capeknya, gimana caranya kamu tetap makan waktu kamu capek, karena kamu ada hunger. Jadi kayak kebutuhan ya, Ci, sebenarnya. Yeah, it's something that you have to come to realize that it's a need instead of something that you have to do. Gitu sih. Gitu. Dan sometimes capek banget gitu. Sometimes kamu cuma bangun pun kayak nanti aja 5 menit lagi gitu kan. 10 menit lagi. Bisa relate, Ci, aku. Iya, tapi sometimes cara push aku bikin mengkondisikan situasiku untuk aku bangun atau untuk aku just get up in the morning ya. We talking about in the morning. Kayak untuk aku bangun. Caranya gimana? Mungkin kita langsung bangun, paksa berdiri ke toilet dulu, cuci muka gitu kan. Bikin hot chocolate. Apalagi kalau winter kan. Good tips sih, Ci. Tapi bangunnya tuh susah nih. Jadi kita bilang, hot chocolate is good gitu. Jadi kita bangun hot chocolate, kita duduk gitu. Aku dulu awal-awal juga kalau misalnya coba di kasur gitu ya, it doesn't help. Itu kayak kita ada hot chocolate pun kita masuk lagi ke dalam selimut gitu kan. Tapi kita mungkin bisa kayak duduk di luar gitu. Atau sometimes dulu sebelum lockdown, jadi kayak tahun-tahun lalu kalau aku berat gitu, aku bangun pagi, aku keluar dari rumah, jadi aku pergi kafe gitu. Jadi Cici baca Alkitab di kafe? Iya, jadi dekat kantor aku tuh ada kafe sudah buka jam 6.30. Jadi buat aku, I sit there, I read gitu. It's nggak banyak orang kan. Jadi itu kayak it grabs juga gitu. That's a good tip. Boleh sih kita coba ya nanti ngerti kayak gini. Ya make sure. Kalau nggak ada lockdown bisa, tapi kalau ada lockdown jangan. Gitu. Tapi hot chocolate itu kayak bisa menjadi trigger juga sih. Yang penting kita harus get up from our bed, nggak boleh stay di bed karena kalau nggak nanti kayak bakal jadi tidur lagi. Atau kalau nggak hot chocolate, coffee. Karena kita Melbourne, kita suka, we love our coffee so much. True. We take pride of it, guys. Ci, aku juga pengen nanya nih, Ci, kalau untuk devotionnya Cici kayak pada pagi hari tuh gimana sih, Ci? Atau what's devotions activity buat Cici? Devotion itu kayak kita, aku spare waktu aku buat baca Alkitab. Jadi lebih ke arah yang kayak
lebih ke arah yang kayak ini aku take a book. A chapter, for example, kayak sekarang aku lagi baca Timothy gitu ya. Jadi surat Timothy kan suratnya Paulus ke Timothy gitu. Dia bilang tentang gereja, tentang apa gitu kan. Jadi dalam 1 minggu aku cari gitu. Jadi misalnya 1 Timotius 1 gitu kan. Jadi aku cari gitu 1 Timotius 1, aku nggak tiap hari ganti. Jadi aku 1 minggu biasanya. 1 minggu, jadi 1 Timotius 1 ini tentang apa aku baca. Terus cara bacanya itu macam-macam gitu. Misalnya kalian bisa baca komentari. Jadi ada kayak support notes gitu ya. Cuma komentari itu kita juga harus ingat itu tuh kayak perspective of someone juga gitu kan. Which is we can learn from it as well. It's not bad. Which is good. It's actually very good. Itu kayak guide kita. Cuma aku suka caranya John Piper. Dia dalam baca Alkitab itu kalau kalian lihat dia punya satu satu channel kayaknya di Sharing God itu titlenya Look at the Book. Itu kalian bisa belajar gimana cara John Piper itu baca kayak a verse gitu, dan dari situ kamu bisa kayak nemuin definisinya apa. Kayak semalam kalau kalian kemarin kan kita bahas tentang Yohanes 15 ayat 9 sampai berapa? 13 15. Nah, di situ kan kita bisa melihat gitu. Di situ ada definisinya God's love itu kayak gimana ketika kita lay down our life for our friends gitu. Then that's something yang when we try to dig in Bible gitu, karena dig in Alkitab gitu. Jadi Alkitab itu seperti sesuatu yang kayak kamu itu tambang gitu. Kayak kamu semakin dig in, kamu nemu silver. Dig in lagi, kamu nemu emas. Dig in jauh lagi, nemu berlian gitu. Jadi it's something yang kamu keep on digging, and then you will find things that more precious gitu. So ya gitu. Jadi itu cara my personally gitu. Tapi untuk biasanya awal-awal dulu aku pertama kali devotion itu aku pakai buku devotion. Jadi yang kan ada tuh harian gitu tuh. Itu kan ada hari, terus dia ada kayak hari ini baca tentang apa Mazmur 1 gitu kan. Terus ntar ada refleksinya apa. Terus ada kayak ayat di bawahnya mungkin itu memory verse or ayat yang buat reference dari Mazmur itu juga bantu sih. Itu bantu banget. Jadi kamu tiap hari ada topik, ada hal yang bisa kamu baca, dan beberapa dari mereka lumayan praktikal, kayak hari ini kamu kamu bekerja gitu. Kenapa sih kamu bekerja? Ada yang ya begitu. Ci, aku pengen tanya nih, apalagi kayak mungkin buat teman-teman juga yang masih baru, yang baru jadi Kristen juga, mereka mungkin pengen tahu kayak devotion itu sebenarnya ada urutan nggak sih? Kayak kita mesti berdoa dulu, terus baru kita nyanyi puji-pujian, baru baca Alkitab, atau gimana sih Ci sebenarnya yang benar? Wah, yang benar pasti kita harus berdoa dulu ya sebelum kita baca, itu udah pasti gitu, karena kita hanya akan membaca Bible sebagai informasi kalau kita nggak ada tuntunan Roh Kudus gitu. Kita percaya Roh Kudus yang menerangi setiap kebenaran Tuhan yang kita baca gitu. Kalau keharusan in order, aku rasa nggak ada sih. Aku percaya kalau kita melihat kebenaran Tuhan, dan kita we just cannot stop to worship Him. Ketika kita lihat keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita, penyertaan Tuhan, God's providence gitu kan, kita akan bersyukur gitu dengan sendirinya, karena kita a creation of worship gitu. Kita diciptakan untuk memuji gitu. Dan ketika kita melihat sesuatu yang baik, kayak misalnya Ingrid masak, kan dia masakannya enak banget tuh. Kamu udah coba belum? Boleh nih nanti Ingrid masak-masak lagi bagi-bagi kita. Ya, itu kalau masakannya enak, kamu pasti bilang sama Ingrid ini enak banget. It's something yang natural gitu, gitu. Dan gimana kita bisa memuji Tuhan kalau kita nggak pernah mengetahui gitu loh keindahan Tuhan dan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan gitu. And it reflected from Bible, makanya it's reflecting from the Bible, di mana Tuhan menyatakan dirinya dari firman-Nya gitu. Gitu kan. Jadi kalau masalah order, I don't think it's important, I guess. Cuma of course you have to pray, because the first thing that we can understand God and we can know God gitu, karena Holy Spirit itu yang membantu kita, dan itu menunjukkan, doa itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Thank you Ci. Oke Ci, aku pengen nanya nih Ci, would you like to share with us your experience? Kayak kadang kan kalau kita itu nggak selalu di up-upnya Ci, kadang kayak kita tuh ada pernah juga di fase down-nya. Aku pengen nanya untuk fokusnya di fase down-nya Ci, ketika Cici mengalami fase down, kayak you don't have any desire to do any more devotion ataupun any other spiritual discipline activity.
how do you feel with it and how you deal with it? Ya, nggak cuma kamu lah, Tan, aku juga kan sama, kita semua sama beneran. Ya, aku juga kadang-kadang juga sleep out gitu kan, kayak miss out and everything gitu. Dan seringkali kita kebanyakan ya, most of us, dan aku lumayan tipe yang bersalah terus jadi yang kayak oh no, Tuhan gak suka aku gitu dulu awal-awal. Tapi kebenaran Tuhan gak berkata seperti itu gitu kan. Tuhan tahu gitu kita gagal. Karena itu Tuhan kasih penolong gitu kan. Tuhan kasih kita Holy Spirit gitu. Dan kebenaran Tuhan tuh apa itu? Ketika kamu kembali dan kamu bertobat, kamu mengakui kesalahan kamu, Tuhan tuh mengampuni gitu. Dan kita, itu yang janji Tuhan yang kita pegang, mau nggak mau gitu. Tapi ketika kita nggak, jadi itu ada pikiran-pikiran yang selalu datang ke diri aku gitu, atau mungkin beberapa dari kalian gitu, to say that no, you are not good enough to come back to God, no, you just fail Him gitu. Tapi you know this gitu, Tuhan tahu kita bakal gagal gitu, dan Tuhan tahu, dan Tuhan menunggu itu untuk kita kembali gitu, dan Tuhan memanggil kita loh gitu, kayak ayo gitu, halo Tania, ayo come back gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang condemn gitu. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena there's no more condemnation in Christ. Jadi jangan membiarkan pikiran kita itu yang above the truth gitu. Itu yang seringkali kita itu membiarkan standar kita di atas standarnya Tuhan gitu. Ketika Tuhan mau mengampuni kita gitu, jangan kita itu memiliki pikiran yang kayak aku nggak layak gitu. Ketika Tuhan sudah berkata kita tuh layak. So gimana aku menghadapi itu? Aku akan baca gitu, aku akan ingat gitu firman Tuhan bilang gitu, aku sudah dilayakkan karena pekerjaan Kristus, bukan apa yang aku lakukan gitu. Dan Tuhan ampuni aku gitu. Dan Tuhan itu di sana gitu. Kalau kalian masih ingat ceritanya yang anak yang hilang, ya kan? Anak yang hilang kan dia kembali kan, bapaknya itu embrace him gitu. Dan that's our Father to us gitu. Dan ketika kita mengetahui itu, bukan berarti kita kan akan abuse that gitu. Dan kita tahu gitu papa kita tuh sayang gitu. Dan ketika when we are fail, dan dia tahu kita akan fail gitu. Dan that's the good news of Christianity gitu. Because Jesus Christ has reconciled gitu our relationship with the Father. Gitu. Thank you Ci udah remind us about this good news. Thank you for the question as well. That's a really good question, because aku juga will feel guilty every time kan Ci. Terus aku tuh yang kayak misalkan aku jatuhnya kayak lama gitu. Misalnya aku kayak menjauhnya bisa hampir sebulan gitu lah. Aku nggak disiplin, and then I wanna come back, but then when I come back aku tuh ada feeling kayak aduh, tapi aku udah kelamaan nih jauh dari Tuhan. Kayak it feels oke lah, sekarang aku balik terus Tuhan accept aku, terus aku jauh lagi, aku ngerasa aduh, kayak kok aku live a life that is kayak double life, kayak munafik gitu loh ke Tuhan. Aku sempet ngerasa kayak gitu sih. Tapi that's the condemnation that doesn't come from God. Right. Yeah, that's what you have to know. Karena Tuhan tahu gitu, dan Tuhan tahu your heart gitu, more than anyone else gitu. Even the closest person pun mungkin nggak tahu gitu, but God knows gitu. And then Tuhan cuma mau our repentance heart gitu. Itu yang Tuhan mau. Dan kita jangan membiarkan that condemnation tuh absorbing our mind gitu. When is the best time to pray? Ketika kamu nggak kepingin berdoa, that's the best time for you to pray. Ketika kamu nggak kepingin ke gereja, that's the best time for you to go to the church, because you need that gitu. Dan one thing about spiritual discipline itu bukan hal yang kita pokoknya aku harus melakukan ini terus gitu. Karena kamu akan jatuh ke the other extreme. Jadi kamu setelah yang satunya kamu nggak ngelakuin, yang satunya the purpose of you doing it is just because I'm a Christian, I'm disciplined in the morning, I wake up at night, I've read. It's not about that guys gitu. It's about being gitu. Spiritual discipline itu untuk membentuk kebiasaan gitu. Jadi ketika situasi kita nggak enak pun kita memiliki iman gitu. Ketika kita nggak bisa mengasihi orang gitu, kita tuh bisa menahan flesh kita untuk no, I have to love them gitu. Kita nggak bisa mengampuni, no, kita tahu gitu kenapa kita mengampuni orang, kita sudah diampuni terlebih dahulu gitu. Kita sudah tahu gitu dosa kita sebesar apa gitu, and yet Tuhan itu menyayangi kita, mengampuni kita gitu. Kenapa kita nggak bisa release forgiveness? And those kind of thing is about pembentukan karakter kita gitu, pembentukan kita menjadi seperti anaknya gitu, yaitu Tuhan Yesus gitu. So
the most important thing about spiritual discipline itu bukan melakukan hal-hal aktivitas rohani sebanyak mungkin, tapi about what you are going, it's about being lah. Untuk kamu menjadi apa gitu. Right. So it's no longer a chore, but it's living that life, that spiritual discipline. Yeah, it's something that if you ask me how I encourage people to have the spiritual discipline gitu ya, aku jujur aku nggak pernah kayak misalnya Tania anak cool aku, aku bilang Tania kamu devotion pagi gitu, aku nggak bisa, I will never do that gitu, aku nggak bisa ngelakuin itu dan aku nggak akan ngelakuin itu. Kenapa? Karena that's not the essence of spiritual discipline gitu. Tapi apa essence-nya gitu? Knowing gitu. Aku cuma bisa mengencourage gitu. Ini loh the importance of it. How can you be like Jesus gitu kan? Then get to know him gitu. But you got problem. What is your problem? You don't have desire for it gitu. Tuhan sudah kasih gitu, kayak kamu the desire gitu. Tapi you have to push yourself because of your body gitu. Maksudnya karena kita itu nggak naturally like it. Kita nggak bisa naturally love others. Gitu. We love ourselves so much, you don't have to learn about it. Yeah. Tapi when you have to love others, it's something that come from your heart, the transform heart and a discipline life gitu. Ketika kita belajar gitu untuk knowing gitu apa yang sudah kita dapat, dan itu kita bisa share ke others gitu. If that makes sense. It's very makes sense, Ci. And I feel peace hearing this good news from you, Ci. Oh, thank you for your reminder. It's for the Ci. Bible. Yeah. Semoga kalian pendengar juga merasakan damai, knowing that our God accepts us as who we are. Yes. Oh, can I add on that? Yes, please. Yeah, God accept us. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan nggak mau membiarkan kita apa adanya. Tuhan mau menjadikan kita jauh lebih baik gitu. The origin of our creation gitu. Jadi the purpose gitu ya, itu menjadi seperti Tuhan Yesus, seperti anaknya gitu. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi yes, Tuhan mengasihi kita apa adanya, itu benar. Dimanapun, apapun situasi kamu, apapun yang kamu pernah lakuin, what happened before in the past, it should not condemn you gitu. Ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kamu. It's very beautiful message. Thank you ya Cici. Thank God. Okay, well Cici juga as a co-leader, Cici pasti kan banyak nih FA members Cici yang banyak kebutuhan lah, FA members Cici yang kayak pasti datang ke Cici kalau misalkan mereka butuh counseling atau butuh apapun itu. Tapi how do you sendiri membagi waktu dengan handling like your own spiritual discipline, but at the same time kamu juga harus handle encourage anak-anak FA kamu. Ya, kalau masalah untuk anakku, of course aku that's seperti yang aku mention sebelumnya, aku punya schedule of myself gitu. Tapi ada hal-hal yang sometimes come urgent kan, ya. Then I will prioritize them gitu without aku terlalu yang kayak eliminate my commitments gitu. Tapi itu komitmen aku bisa aku geser. It's about timing only gitu. Jadi aku tetap ada spare for my time. Tapi ketika ada yang urgent, anak-anakku tuh my house is open for them gitu, and they know it gitu. Jadi dan aku men-schedule anak-anakku aku juga for catch up and and to pray. Okay. Nah, aku kan juga seorang co-member kan, Ci, dan aku kalau misalkan ada apa-apa, aku ke ketua FA aku, which I see them as my spiritual mentor, kayak spiritual mentor gitu. Nah, sebagai Cici seorang co-leader, do you have your own spiritual mentor? And if you do, could you tell us the times where you realize kebutuhan spiritual mentor itu di dalam hidup Cici? Yeah. Yes, I do have spiritual mentor, and it's not only one. I have some. Oh. Yes, karena kenapa aku suka some? Aku suka beberapa karena aku suka having different perspective in facing life, in dealing with people gitu kan. Dan keperluan gimana mentor itu help so much.
Of course they help me so much because dalam waktu kita belajar tuh kita selalu butuh guidance dari orang yang sudah pernah mengalami terlebih dahulu atau orang yang memiliki more maturity. Mau nggak mau orang yang when their life is already up there, maksudnya udah menjalani gitu loh, asin manis kecutnya hidup. Kehidupan. dia aku belajar gitu bagaimana mereka itu handle gitu kan, handle it gitu. Yeah, so it's very helpful gitu ketika at our lowest moment gitu, gimana mereka tuh encourage aku, dan that's work for me gitu, dan it's something yang at the end aku bisa pass on to my cool member juga gitu loh. Yeah, so it's mentor is helpful and it's important to have, tapi jangan lupa gitu, kadang-kadang kita terlalu mengkotakkan gitu. Oke, kalau kamu seumuran berarti kamu nggak bisa jadi mentor, bukan gitu, tapi kita bisa punya peer gitu. Jadi kita sesama teman gitu, seumuran gitu, kita juga it's actually very helpful juga gitu, karena kita bisa saling nguatin satu sama lain gitu. Tapi untuk mendapatkan mentor juga itu kita harus actively looking juga. Kita nggak bisa kayak kita diem di rumah terus mentor datang gitu. Bisa terjadi gitu, bukan berarti nggak mungkin. Cuma in my part aku mencari gitu. Tapi nggak ada title yang oke, kamu my mentor gitu. Nggak, tapi aku build a relationship with them. Right. Jadi we have to put ourselves in those communities where we could find potential people that is mature enough to mentor us spiritually. Wah, udah gak kerasa ya, kayak kita udah hampir di penghujung podcast kita. Mungkin Cici boleh share nih ke teman-teman pendengar sekalian, what is your favorite book, or maybe first, atau mungkin boleh lagu juga Ci, mungkin yang bisa memotivasi kita semua in achieving spiritual discipline. Okay, kalau achieving spiritual discipline, kalau lagu ini ya, aku to be honest nggak tahu. Cuma aku ada it's a fun fact gitu. Waker aku in the morning itu lagu. Lagu apa nih Ci? Kalian tahu lagu yang Holy 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 tahu. Lord God Almighty. Terus kalian tahu next wordnya apa? Early in the morning. Jadi by liriknya Ci. Jadi tuh kayak aku Tuhan 5 menit lagi early in the aku bangun aku bangun gitu. Kayaknya aku harus rubah nih alarm aku jadi song yang gini. Jadi aku bangun gitu, Tuhan 5 menit lagi gitu kan. Aku udah bilang tuh lagunya early in the morning my song shall rise to thee gitu kan. Jadi kayak oke, aku bangun Tuhan, aku akan nyanyi gitu. Itu song, itu fun fact. Jadi it's my way to encourage myself, so it might help to others. Maybe you guys bisa komen di podcast gitu, lagu apa yang kalian bisa mengencourage kalian, bisa gitu. Kalau first about spiritual discipline ya, itu 2 Timotius 4 ayat 2-5. Bacain Tan. Aku bacain ya, dari 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Panjang banget ya. Sorry ya. Soalnya pertama aku mau ambil yang cuma 2 doang kan. Tapi yang di 2 karena di 2 itu dia bilang gitu kan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya gitu. Jadi kita mencari Tuhan itu bukan waktu kita senang saja atau waktu kita susah aja gitu. In any time. Karena itu akan mempersiapkan diri kita dalam menghadapi sesuatu gitu. Karena apa sih temptation-nya kita waktu suffering? Kita kecewa sama Tuhan. Apa sih temptation kita waktu kita senang? Kita lupa sama Tuhan karena we deserve all the goodness gitu kan. Jadi itu gitu. Tapi kenapa gitu kita harus siap setia? Makanya sometimes when you read the Bible you cannot just read one verse gitu. Karena dulunya Bible tuh nggak ada nomor 1, nomor 2 gitu. Dia tuh kayak surat gitu. Balik kan surat yang Timotius ini dia surat gitu kan. Nah, terus yang di terakhirnya tuh bilang gitu, akan ada lagi tuh pengajaran yang ada waktunya orang nggak akan bisa menerima pengajaran sehat gitu.
Jadi orang yang cuma mau mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kesenangan apa yang dia mau gitu. Dan gimana kita bisa tahu gitu pengajaran-pengajaran yang nggak benar, pengajaran yang nggak sesuai dengan Alkitab. Itu bukan kita mempelajari hal-hal yang salah, tapi mempelajari hal-hal yang benar gitu, apa yang Alkitab bilang. Dan ketika kita tahu apa yang benar, hal yang salah itu kita otomatis kayak oh kayaknya Tuhan nggak bilang gitu deh, kayaknya Alkitab nggak bilang gitu deh, bukan kayaknya pendeta A bilang begitu deh, katanya Cici A kayak begitu deh, nggak kayak gitu. Tapi kita tahu gitu kebenaran Tuhan. It's based on Bible. It's always based on Bible gitu, karena Tuhan menyatakan dirinya di situ gitu. Dan yang kelima, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Dan bagaimana kita bisa menguasai diri kita dengan spiritual discipline. Right. Gitu. Itu my first. You still want to ask the book? Yes, what about the book? Please share it with us. The book, commentary, kalau kalian mau mulai, kalian bisa baca dari yang Wiersbe. Wiersbe itu komentarnya lumayan kayak cerita, jadi dia gampang untuk dibaca. Kalau buku sendiri, Habit of Grace itu bagus. Okay. Habit of Grace by siapa nih, Ci? Kenapa? By siapa the author? David Mathis. David Mathis. David Mathis, Alright. ya. Kalau komentari Webers tadi bisa kita ketemu di internet kah? Dia kamu harus beli sih. Cuma kadang-kadang kalau kamu Google kayak misalnya kamu lagi baca Lukas 2 ayat Lukas 2 gitu ya, terus kamu coba keluar Warren's Wiersbe, dia bakal keluar kayak Alright. ya, dia bakal keluar ada gitu. Tapi kalau kamu mau the whole thing, you have to buy. Kurang ada kok, ada online-nya, apa sih namanya, PDF ya, apa e-books gitu ya, Ci? ebook. Nice, Tapi aku nggak suka ebook gitu. Sama sih, aku suka pegang. Aku suka actual gitu. I don't Right. really fancy virtual. Ci, boleh gak Ci summarize buat kita very shortly, so what is spiritual discipline? Oke, jadi spiritual discipline itu kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk achieve the purpose. Jadi menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi spiritual discipline itu bukan for the sake of doing it gitu, not for the sake of melakukan sebanyak-banyaknya kegiatan itu. Tapi untuk melatih tubuh kita, melatih diri kita, dan membentuk suatu kebiasaan gitu, supaya kita bisa achieve gitu the character that we supposed to have gitu. Dan dengan kalau misalnya ada temptation pun kita bisa melawan itu, karena sudah ada the good habits gitu yang kita seharusnya punya dari the training gitu, seperti atlet aja gitu. Karena mereka bisa jadi atlet karena mereka sudah terlatih gitu. So hopefully buat para pendengar-pendengar sekalian, kalian bisa belajar dari topik discussion kita hari ini mengenai spiritual discipline dan bisa juga mulai practice spiritual discipline mulai hari ini. Thank you Cica for sharing with us. Yes. No worries. All good. Sayangnya kita udah sampai ke akhir podcast. If you like this content, don't forget to follow our Instagram at cultivated.podcast. We are also on YouTube. If you have any questions, do feel free to click our Instagram link bio. Di situ kalian bisa nanya anonymously, and then we'll cover it up on our next podcast hopefully. Thank you so much for being here. We'll see you next time. Bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.